Selamat datang dan bertemu kembali pada perkuliahan kewirausahaan. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-11. Adapun topik yang akan kita bahas bersama, akan kita pelajari bersama adalah tentang mencari gagasan baru. Nah, untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan atau peserta perkuliahan atau yang menyaksikan video ini diharapkan akan mampu menjelaskan apa itu mencari gagasan baru. Nah, topik yang akan kita bahas bersama ada 6, yaitu yang pertama menjelaskan cara-cara mencari gagasan baru itu seperti apa. Yang kedua, mencari gagasan baru itu kita bisa kembangkan atau kita bisa terapkan atau implementasikan ke dalam 5 bidang usaha yang akan kita pilih sebagai satu usaha atau bidang-bidang yang cocok untuk mencari sebuah ide gagasan baru. Yaitu yang pertama bidang usaha kreatif, bidang usaha konsultatif, bidang usaha pelayanan, bidang usaha analitis, dan menjelaskan bagaimana bidang usaha dengan menggunakan cara sistem ATM, ya, yang disebut dengan cara imitasi. Baik, kita akan satu persatu akan bahas, namun sebelumnya untuk mengetahui bahwa kita itu akan cocok atau kita menemukan ide gagasan itu salah satunya adalah berdasarkan dari apa yang kita miliki secara pribadi. Karena setiap orang itu memiliki karakter pribadi, baik itu ada temperamen atau karakter bawaan atau memang karakter yang dibentuk dari lingkungan. Nah, tetapi tentunya setiap orang atau setiap individu itu seperti pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang faktor X. Setiap individu pasti akan memiliki bakat, keterampilan atau hobi. Walaupun mungkin tidak bisa tersurat secara nyata, tapi tersirat, ya, karena semua yang tahu faktor X itu adalah Anda masing-masing. Nah, sementara orang di sekitarnya adalah mengarahkan, menuntun atau menunjukkan. Nah, itulah karakter yang kita miliki. Sehingga apapun karakter yang kita miliki, semua orang pasti akan mampu menciptakan atau membuat atau menemukan sebuah ide gagasan baru. Nah, seperti kita ketahui bahwa pada diri seseorang atau manusia itu, kalau kita lihat karakternya, itu ada pembagiannya ada 4 kuadran. Ada yang bersifat introvert, ya, ada yang ekstrovert. Introvert itu biasanya kecenderungannya identiknya dengan orang yang tertutup. Kalau ekstrovert itu adalah orang yang ramah, orang yang terbuka, ya. Dia bisa mudah bergaul, ya. Tetapi kalau introvert sebaliknya akan menutup diri atau susah berhubungan dengan banyak orang. Terus ada karakter yang nanti menuju atau mengarah ke dominasi, ya, ada juga yang mendedikasi. Nah, dari sini kita akan kaitkan dengan kinerja ataukah kalau introvert itu biasanya cocoknya yang seperti apa, ya. Kalau dominasi ya biasanya cenderungnya karakternya adalah dominan. Kalau introvert itu biasanya sesuai dengan ketentuan atau yang berlaku, mengikuti aturan-aturan. Orangnya lebih kepada proses atau standar, ya. Nah, kalau dedikasi itu seperti apa? Nah, ekstrovert itu seperti apa? Apakah cocok dengan yang karakternya tenang atau yang sebaliknya? Bahwa kalau ekstrovert itu pasti kan karena banyak berhubungan dengan orang, berani atau tampil di depan, itu biasanya akan menjadi karakter pribadi yang populer atau lebih banyak dikenal. Nah ini akan kita lihat nanti pemetaannya Anda di mana. Nah, ini. Jadi kalau introvert itu kecenderungannya lebih banyak memproduce karena tidak banyak berbicara, lebih fokus kepada pekerjaan. Karakter atau orang yang memiliki karakter introvert itu kecenderungannya akan bermain di belakang layar. Ya, bagian back office, bagian lebih ke manajerial, lebih memproduce, ya. Karena memang di sana dibutuhkan karakter yang lebih analis, ya. Terus di sini ada dedikasi. Kalau dedikasi itu kan mengabdi, ya. Dedikasi itu cenderungnya mengabdi atau cenderungnya seperti melayani, service atau lebih ke service. Nah, di situ memang dibutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan bagaimana dia memberikan service pelayanannya atau service fokus ke pelanggan itu yang seperti apa. Nah, ada yang demoniasi atau pengarahan, di mana dibutuhkan orang seperti apa, kreatif atau seperti apa. Nah, ini nanti akan kita gali berdasarkan bidang usaha yang kita geluti. Nah, akan ketahuan semua. Jadi Anda juga akan menyadari, oh ternyata saya itu punya karakter cocoknya bidang pekerjaannya seperti apa.
Kita masuk di sini, ya, berdasarkan kuadran tadi, kita akan dibedakan 4 ini. Ada 4 pembagian tipe karakter dan Anda akan berada di mana, silahkan Anda yang menentukan. Pertama, dominan. Dominan itu kecenderungannya orangnya menguasai. Menguasai itu menjadi ya seorang yang leader ya, leader atau berkuasa. Tapi kita berkuasanya dalam tanda kutip positif. Karena di sini orang yang dominan itu cenderung berorientasi pada akhir suatu pekerjaan, suka dengan tantangan, ya, tidak terlalu banyak bicara sih, tapi memang lebih menyukai atau menginginkan kekuasaan dan memiliki semangat atau menyemangati orang yang di bawahnya dengan baik untuk bisa berprestasi. Nah, kalau populer itu kan populer, terkenal itu berarti cenderungnya orang-orang yang memang sangat mendambakan hubungan yang kayak pertemanan, link atau relationship atau networking, itu adalah tipe-tipe orang populer. Karena memang dia juga ingin dikenal dalam arti positif ya, dalam hal bisnis kita populer itu artinya ke positif, banyak yang mengenal dia, banyak yang mengakui keberadaannya, dan dia tidak terlalu terpaku pada aturan. Inginnya tuh menjadi sosok yang bebas ya, dan penuh semangat ya, dan perlu untuk bisa dikenal dan bisa menghasilkan suatu karya itu dia penuh semangat. Nah, ada tipikal yang tenang. Tenang ini biasanya ya cocok untuk berteman, cocok untuk curhat. Nah, dia itu slowly but sure, dia menjalankan sesuatu itu sesuai dengan apa yang ada, sesuai dengan aturan, sesuai dengan norma, diikutin saja seperti air mengalir. Itu tipenya tenang. Tidak ada ambisi yang menggebu-gebu, ya. Nah, kalau dominan sama populer itu kan masih ada arah ke sana, tetapi kalau misalnya tenangnya tidak, dia lebih ke cinta damai, lebih bisnis-bisnisnya yang aman saja ya. Kalau orang Jawa bilang itu alon-alon tur kelakon. Kalau misalnya bahasa Inggris itu ya sure, slowly but sure, lambat tapi pasti. Nah, ini adalah tipe-tipe tenang. Ya. Jadi memang orangnya tipikal yang tunduk pada aturan sesuai dengan sistem. Jadi ngikutin aturan gitu ya. Dan tidak terlupa karena tidak suka tantangan, otomatis ya memang bekerja yang tidak banyak mengambil resiko. Nah, itu apa bidang pekerjaannya? Nanti kita akan lihat. Nah, habis itu ada konvensional. Konvensional itu adalah tipe karakter yang memang sosok pribadi yang memang mau bekerja untuk kesempurnaan hasil. Nah, selain itu dia ini juga ngikutin aturan. Cuman karena konvensional ini bekerjanya dengan ketelitian, dia akan fokus pada pekerjaan dan akan tuntas. Dia lebih mendekati ke arah pekerjaan hasil yang lebih sempurna. Nah, ini adalah tipikal yang saya sebutkan tadi ke arah introvert seperti itu. Nah, kepada seluruh mahasiswa, di sini saya akan mencoba menjelaskan bidang-bidang usaha yang tadi saya sampaikan itu. Silakan Anda sudah tahu karakter Anda sudah tahu kepribadian Anda. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa contoh ya, ini hanya beberapa contoh. Kalau kita breakdown nanti kita bisa lihat lagi di Google, banyak sekali ya. Bidang usaha yang termasuk kelompok kreatif. Kreatif itu kan selalu ada sesuatu yang baru, sesuatu ada inovasi, selalu ada hal yang unik. Nah, ini siapa atau orang yang bekerja di sini itu biasanya cenderung ke arah-arah kreatif makanan dan minuman. Makanan itu kan setiap saat kan selalu ada variasi baru ya, ada teman-teman makanan baru, ada sesuatu gebrakan baru, itu adalah masuk kelompok kreatif. Terus kerajinan itu banyak sekali, mau galung, baju, apapun, aksesoris, sepatu, tas itu kan masuk kerajinan. Terus logam ini bukan logam mentah saja, tapi yang logam sudah dibentuk. Terus pertanian itu kan adanya misalnya tanaman ya, kita ambil contoh tanaman itu kan banyak lagi budidaya tanaman yang harus dikembangkan, misalnya pencakokan, terus perkawinan antara tanaman A dan B menjadi sebuah tanaman C, dan itu kan kreatif ya. Terus ada juga peternakan dan hasil ternak, tambak yang sekarang banyak sekali itu bisa dijadikan sebuah peluang bisnis. Terus lanjutan body atau renda, terus membuat penerbitan, membuat toys for children, mainan anak-anak, terus bikin kartu ucapan, greeting card, atau karya intelektual Anda bikin novel, bikin sebuah karya-karya yang lainnya yang bisa keluar dari sebuah ide. Nah, itu masuk bidang usaha kreatif. Nah, siapa yang tahu ya Anda sendiri. Berikutnya, ini adalah bidang usaha kelompok konsultatif. Konsultatif dari bahasanya adalah konsultatif, berarti sifatnya adalah memberikan konsultasi.
memberikan sesuatu. Jadi yang masuk bidang ini ada beberapa contoh ya, ini contoh. Nanti teman-teman bisa cek lagi, cari di Google banyak sekali dan kita bisa cocokin dengan keahlian dan keterampilan kita. Di sini ada jajak konsultasi pajak, konsultasi akunting, itu konsultan. Konsultasi anak, konsultasi seni, konsultasi karir, ini adalah jasa konsultasi banyak sekali ya. Misalnya jasa psikologi dan kursus-kursus menjahit, memasak, merajut, itu kan juga ada kursusnya. Itu lebih konsultasi karena pada saat dia memasuki jasa ini pasti ada pertanyaan, ada solusi, ada arahan. Nah, itu masuknya ke konsultatif. Nah, ini ada kebugaran dan pelatihan olahraga. Kenapa kok dia masuk ke sini? Karena memang pada saat kita mau ke sini dilihat dulu berat badannya berapa, alat-alat apa saja yang boleh dipakai, terus tujuannya untuk apa. Kan tidak semua alat itu kadang cocok dengan selera atau dengan kebutuhan orang ya, jadi harus sesuaikan. Terus bagaimana menjaga pola makan, nah itu kan perlu disampaikan pada instrukturnya atau orang pemilik jasa tersebut harus disampaikan. Bidang perdagangan itu juga sama ya, dan sebagainya. Berikutnya, ini bidang pelayanan juga. Bidang pelayanan ini ya kaitannya dengan pelayanan, kayak perbankan itu maksudnya ke pelayanan. Ya, jasa, nah kayak ini nih, perpanjangan STNK, balik nama, mutasi, dan sebagainya. Terus jasa pengetikan ya, jasa servis komputer, nah itu kan jasa semua. Jadi ada loh, kita tahu, apalagi kaitannya dengan bidang Anda. Banyak yang Anda bisa kembangkan dengan bidang keahlian, kompetensi, jurusan Anda itu bisa dipakai, digali banyak. Anda membuatkan aplikasi-aplikasi itu kan pelayanan juga, ya kan? Sederhana-sederhana saja bagi toko-toko atau kantor yang kecil, Anda bukan aplikasinya itu udah masuk pelayanan. Bagaimana memuaskan konsumen. Nah, berikutnya ini ada salon, kontraktor, perbengkelan, dan lain-lainnya. Nah, ini juga sama. Ya. Berikutnya, ini ada bidang analitis. Kalau dari bahasanya berat ya, analitis. Jadi melakukan sesuatu pekerjaan yang dianalisis betul-betul, dianalisa dengan teliti. Misalnya penerjemah jasa reparasi. Reparasi itu kayak bengkel kecil ya. Itu kan dalam proses pengerjaannya kan harus teliti. Dianalisis apa saja gejalanya, apalagi apa saja masalahnya baru dibuat. Nah, karya intelektual juga, karya intelektual ini ya sekali lagi bermacam-macam yang bisa kita dianalisa juga gitu. Apakah sudah sesuai dengan undang-undang, apakah sudah sesuai dengan usia. Nah, itu kan perlu dianalisis dengan baik. Nah, ini ada perancang busana, ya, laundry dan jasa penjahitan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada metode ATM atau yang disebut dengan imitasi tadi, ya. ATM itu adalah kepanjangan dari amati, tiru, dan modifikasi. Kalau kita melihat amati, berarti kita akan memperhatikan, melihat usaha yang sudah ada. Saat ini itu apa? Kenapa kok ini laku, ini tidak? Kenapa kok ini susah dipenuhi oleh konsumen, kenapa? Nah, itu kita amati dulu. Nah, kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh handphone gitu ya. Handphone itu kan banyak tipenya. iPhone itu yang menjadi andalan. Tapi kan nggak semua orang mampu beli iPhone. Maka dari situlah muncul si pelaku bisnis itu, kita sebut saja ya Oppo atau Samsung dan teman-temannya, itu dia mengeluarkan produk yang secara packaging, secara model, secara bentuk sama dengan iPhone. Tetapi harganya sesuai dengan masyarakat yang levelnya, sesuai dengan kebutuhannya, masuk ke level mana. Nah, itu. Termasuk juga misalnya makanan, minuman ya. Siapa yang tidak kenal dengan Starbucks? Kalau kita bandingkan dengan Janji Jiwa jauh. Nah, itu kan awalnya dari mengamati, terus meniru, terus memodifikasi. Jadi tidak plek-plek keteplek yang harus kita membuat logonya sama, tidak. Itulah cara kita bisa membuat sesuatu imitasi tapi masih diakui kualitas dan value-nya. Nah, itu berarti kita mengutamakan produk lokal dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan supaya itu tidak menjadi plagiat 100%, ya kita harus melakukan amati, tiru, dan memodifikasi. Memodifikasi itu tidak mengulangi rasa, tidak mengurangi bentuk asli, tapi dimodif supaya ada yang beda dari aslinya. Nah, caranya dengan mempelajari pixel yang ada, terus mengkaji input dan outputnya, terus melihat trennya. Ya,
Misalnya yang tadi saya bilang kopi, handphone ya, orang kebutuhan trennya seperti apa? Memang banyak ya konsumen yang mencari kopi, banyak ya konsumen yang ingin punya HP tapi nggak mampu beli karena memang angkanya terlalu tinggi. Itu kita lakukan dulu analisa. Bagaimana mereka sampai akhirnya begitu memang demand-nya banyak, permintaan konsumen banyak, barulah kita melakukan amati itu, mengkaji tren ekonominya, gimana kok dia produksi dan sebagainya. Dan dalam mengembangkan ATM, yaitu tentu ada kegiatan meniru dan memodifikasi, ya, memodifikasi dengan cara memodifikasi place, price, product, dan promotion. Nah, jadi modifikasi atau ATM itu juga dengan memodifikasi 4P, ya, product, price, place, dan promotion. Yang jelas, ATM itu atau ide bisnis itu harus mampu menjawab atau memenuhi kebutuhan konsumen pertama. Kedua, produk yang kita buat itu harus bisa memuaskan. Jangan sampai, oh cuma gini aja, tidak disukai oleh konsumen. Pemuaskan itu adalah di mana konsumen itu akan menggunakan produk kita dan dia merasa puas dan akan menggunakan keberlanjutan atau yang disebut dengan loyalitas. Terus, apakah ada cara yang terbaik untuk memuaskan konsumen? Yang jelas gini, seorang production, seorang pemula, seorang entrepreneur itu kan bagaimana dia menciptakan atau membangun sebuah bisnis yang mana bisnis itu adalah benar-benar yang dicari oleh konsumen. Dan konsumen akan mendapatkannya atau konsumen akan menemukan atau memperoleh bisnis itu dan dari situ dia merasa puas karena keinginannya sudah terpenuhi atau kebutuhannya sudah terpenuhi. Nah, itulah cara bagaimana bisnis kita itu bisa eksis, ya. Kalau ada bisnis yang baru muncul tiba-tiba tenggelam atau decline, ya itu karena tidak bisa mengelola bisnis itu dengan baik. Nah, konsumen yang memiliki masalah ya tentunya ya itu perlu dibangun dan kita carikan solusinya dan otomatis menyelesaikan masalah. Ini ada 4 cara menilai sebuah ide. Ya, yang pertama kita harus perhatikan pasar. Pasar itu ya dari konsumen. Terus kita lihat produk-produk itu seperti apa di pasar sih yang dicari-cari itu, atau kebutuhan apa yang diinginkan oleh konsumen. Terus kita memperhatikan pertumbuhan ekonomi, bagaimana pertumbuhan ekonominya secara margin, apakah mendukung, apakah produk ini memang akan bertahan lama. Terus dalam membangun bisnis atau menciptakan atau mencari ide itu, apakah ada biaya? Kalaupun ada biaya seperti apa? Biayanya kecil atau besar? Apakah harus menggunakan kredit atau investor atau cukup dengan biaya pribadi atau bahkan mungkin tidak ada biaya yang kita keluarkan untuk mencari atau memulai sebuah ide. Nah, risiko dan kita tahu bahwa ide yang kita pilih atau usaha yang akan kita bangun itu tentunya semuanya akan ada risiko. Ya, risiko ringan, risiko sedang atau risiko berat, mana yang kita pilih? Ya, kalau misalnya kita tipikal yang tenang, berarti kita ambil risiko yang kecil, jadi bisnisnya biasa-biasa aja, yang penting jalan gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau menginginkan bisnis yang besar, yang luar biasa, dan memang harus banyak tantangan dan harus ada risiko besar, ya kita harus tahu, harus mempersiapkan juga kalau risiko itu terjadi, apa yang harus dilakukan. Nah, ini tips praktis supaya kita punya wawasan, supaya kita banyak ide, yaitu sering mendatangi pameran, perdagangan atau investasi, mempelajari keahlian tenaga kerja lokal, ya, investasi material lokal dan sumber daya lain, mengikuti peluang substitute produk impor. Artinya kita juga bisa bisnis dengan substitute ya, pertukaran barang-barang impor. Nah, ini ada hubungan bagaimana kita menciptakan ide atau mencari gagasan itu berasal dari sebuah ide karena ada peluang dan muncullah akan kreativitas. Jadi punya ide dulu, terus karena kita ada peluangnya, kita lakukan, dan karena peluang itu kan menjawab atau melihat dari kebutuhan pasar dan dari situlah akan muncul kreativitas. Nah, ini contoh ide atau pernah ada pengusaha di Indonesia, ini perusahaan besar, ini contoh saja kecil ya, bagian kecil, kalau dilihat banyak sekali bisnis-bisnis yang gagal, yang kesalahan ide dan sebagainya. Ini ada beberapa perusahaan terkenal ya, kalau teman-teman bisa cek di Mbah Google atau di Google itu akan ditemukan siapa. Japan Invention Unusualness itu siapa pemilik atau bisnis Esmilo, PT Sony dan Cakra dan Petronas. Nah, kita semuanya sekarang ini sudah tidak ada di muka bumi Indonesia karena memang tidak bisa bertahan lama. PT Sony harus gulung tikar dan dia harus keluar bangkrut ya waktu itu. Cakra juga sama, ini karena bisnis keluarga anaknya
Presiden Soeharto, ya, dan Petronas kita tahu adalah bisnis bahan bakar yang sama dengan Pertamina, tetapi Petronas ini adalah dari Malaysia. Nah, Petronas ini adalah terbesar di Malaysia, tapi di Indonesia ternyata gagal. Nah, di sini ada juga bagaimana kita membuat ide itu ya berdasarkan analisis dimensi ya. Kita misalnya ingin membuat pulpen yang beda dengan yang lainnya, ya kita harus melakukan analisis dimensi. Pulpen yang seperti apa, terus yang dibuat awetnya seperti apa, kebutuhannya ini cocok untuk anak dewasa, orang dewasa atau anak-anak. Itu kan kita harus sesuai menganalisa dimensi itu. Makanya kalau kita ke Gramedia, kita lihat toko buku atau toko-toko stationery itu kan banyak sekali model-model pulpen. Itu kan sesuai kebutuhan masing-masing. Ada pulpen warna-warni, ada yang badannya berwarna, ada yang polos saja, ada yang pakai tinta. Nah, itu kan semuanya berdasarkan analisa dimensi. Begitupun keberadaan atau kehadiran mobil, HP yang tadi saya sampaikan ya, laptop, ini ada sepeda zaman dulu sekali, itu dilakukan analisa dimensi. Beberapa tahun kemudian ini akan menjadi bersuara dan sebagainya. Kereta dulu dari kayu, sekarang sudah listrik dan sebagainya. Itu adalah dari analogi atau berdasarkan analisa dimensi. Nah, ada lagi analisa kompetitif. Artinya analisa kompetitif kita melihat bisnis yang kita bangun itu bagaimana kompetitifnya di pasar. Nah, kita harus melakukan. Nah, karena kalau misalnya berbicara kompetitif, berarti kan kita harus melakukan sesuatu. Ya, kebutuhan pasarnya banyak, tapi hanya itu saja. Nah, orang butuh sesuatu yang beda. Nah, itu harus dilakukan. Kalau misalnya ada pekerjaan atau bisnis yang sama, apa yang membedakan? Misalnya penjual sembako di pasar itu kan banyak sekali berjejer-jejer. Apa yang membedakan? Yang membuat itu peluang atau bisnis kita itu beda, unik gitu ya. Kayak tas gitu. Apa yang membedakan tas ini dengan merek branded atau tas sport dan sebagainya itu? Apa yang membedakan kita dengan yang belum? Maka di sini perlu apa yang dilakukan? Satu, melakukan breakdown, merakit kembali, melihat prosesnya dan juga ngecek biayanya, dan ujungnya nanti akan di sini. Bagi mereka, bagi pelaku bisnis yang mampu melakukan inovasi, ya kan, membuat packaging yang menarik dan sebagainya, itulah nanti yang disebut sebagai the order winner, artinya kebutuhan pasar, ya. Kebutuhan pasar apa yang meningkat, nah itu yang dilakukan inovasi atau pengembangan atau secara produksi harus diperbaiki. Nah, inovasi ya jelas ya, dari mobil yang kuno ke mobil yang kekinian. Kita tahu mobil dulu itu seperti apa, tidak ada AC, ya, bangkunya keras, ya, kacanya putih seperti akuarium, tapi sekarang sudah inovatif dan selalu terupdate dengan teknologi. Walaupun kita di Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara maju, tapi setidaknya itu sudah ada perubahan inovasinya. Mobil sekarang sudah ada matic, ya kan? Terus bermacam-macam varian, ada AC-nya, terus kacanya juga bermacam-macam, sudah tidak harus putih seperti akuarium, terus ada TV-nya, itu sudah bentuk inovasi. Dari kalau kita berbicara otomotif ya, termasuk HP itu dari zaman dulu keluar sampai sekarang, yang dulu kita telepon cuma dengar suara saja, sekarang sudah bisa komunikasi langsung, WA, bisa video call, bisa Zoom seperti kalau kita harus melakukan webinar dan sebagainya, itu kan bentuk-bentuk inovasi dan kecanggihan teknologi yang akhirnya menjadi pelaku bisnis itu harus berbuat sesuatu. Ini memanfaatkan teknologi itu salah satunya dengan selalu inovatif. Ini quotation, ketika satu pintu tertutup, maka pintu lain terbuka. Jadi jangan khawatir kalau misalnya Anda memasuki atau menemukan jalan buntu, Anda harus melewati jalan pintu yang lainnya. Namun kita seringkali terpaku menyesali pintu yang tertutup itu, sehingga tak bisa melihat pintu lain yang terbuka kembali. Ini berdasarkan quotation kata-kata bijak yang disampaikan oleh Alexander Graham Bell. Ada yang mau ditanyakan dari pertemuan kita hari ini? Bila tidak ada pertanyaan, saya akan sampaikan tentang tugas mandiri. Tugas ini sesuai dengan yang di slide yang awal. Anda diminta untuk menentukan Anda berada di kuadran yang mana dan kepribadian seperti apa yang Anda miliki. Dari kepribadian dan karakter tersebut, Anda harus menentukan yang cocok dengan karakter Anda itu ternyata yang bidang usaha yang mana. Dan kenapa Anda memilih tersebut, berikan argumen dan alasannya,
Seperti biasa, tugas harus diupload di e-kampus sesuai dengan due date yang telah disiapkan, dan tolong bisa tepat waktu dan bekerjalah dengan kreativitas yang tinggi. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat kita semuanya. Saya cukupkan perkuliahan kita hari ini, dan semoga kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang akan datang dengan pertemuan dan topik yang baru kembali.